Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Pada tahun 2014, ketika negara Islam di Suriah dan Irak atau yang biasanya disingkat ISIS mendeklarasikan berdirinya Khilafah Islamiyah yang amirnya adalah Abu Bakar al-Baghdadi yang disebut Amirul Mukminin, muncul berbagai jenis propaganda di media sosial. Misalnya, ajakan untuk hijrah ke Suriah dan Irak untuk berjihad bersama-sama dengan kombatan ISIS dari berbagai negara dalam rangka menegakkan dan mempertahankan khilafah Islam yang sudah dideklarasikan oleh kelompok-kelompok ISIS. Begitu juga dengan propaganda tentang jaminan-jaminan keuangan dan kesehatan yang akan diberikan oleh pemerintah ISIS bagi siapapun yang sudah berbaiat dan bergabung ke ISIS. Akibatnya banyak orang-orang Indonesia yang berangkat ke Suriah dan Irak melalui berbagai cara. Bahkan menurut data waktu itu ada sekitar 1.500 orang lebih warga negara Indonesia yang bergabung ke ISIS yang terdiri dari anak-anak, orang dewasa, perempuan, dan laki-laki. Bahkan banyak di antara mereka yang meninggalkan pekerjaan dan menjual harta bendanya untuk hidup di bawah naungan khilafah. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka sampai di sana, justru mereka terlantar dan bahkan terlibat di dalam kekerasan dan menjadi budak orang-orang sana. Sehingga tidak sedikit yang menyesal dan memutuskan untuk meninggalkan ISIS. Tetapi juga ada yang tidak bisa lagi keluar dari sana dan kini tinggal di kem-kem pengungsi di berbagai daerah, apalagi setelah ISIS runtuh dan berantakan, banyak di antara mereka yang sudah tidak jelas nasibnya. Tetapi juga ada yang tidak bisa lagi keluar dari sana dan kini tinggal di kem-kem pengungsi di berbagai daerah, apalagi setelah ISIS runtuh dan berantakan. Banyak di antara mereka yang sudah tidak jelas nasibnya. Ingin pulang ke Indonesia tetapi tidak memiliki dokumen resmi. Bahkan beberapa warga asing yang telah bergabung ke ISIS ditolak oleh negaranya seperti negara-negara Eropa dan Amerika. Fenomena yang sama kini mulai muncul di media-media sosial. Propaganda dan ajakan untuk pergi berjihad ke Palestina untuk membantu Hamas kini bermunculan di media sosial. Bahkan menyebarkan formulir-formulir pendaftaran bagi siapapun yang ingin pergi berjihad ke jalur Gaza. Propaganda dan ajakan untuk pergi berjihad di Palestina untuk membantu Hamas kini bermunculan di media sosial. Bahkan menyebarkan formulir-formulir pendaftaran bagi siapapun yang ingin pergi berjihad ke jalur Gaza dalam menghadapi serangan brutal Israel. Bukan saja itu, narasi-narasi jihad mulai bertebaran di berbagai platform media sosial. Tidak menutup kemungkinan propaganda-propaganda semacam ini diinisiasi oleh kelompok-kelompok jaringan keras, bekerja sama dengan jaringan kelompok keras yang ada di luar negeri, sebagaimana yang pernah terjadi pada saat awal ISIS muncul ke permukaan. Serangan Israel ke jalur Gaza memang sangat berlebihan, bahkan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Karena bukan saja Hamas yang menjadi korban, tetapi warga sipil termasuk anak-anak menjadi korban kekejaman Israel. Karena itu wajar sekali jika umat Islam di seluruh dunia marah terhadap tindakan Israel yang keterlaluan itu. Karena itu wajar sekali jika umat Islam di seluruh dunia marah terhadap tindakan Israel yang keterlaluan itu. Sehingga umat Islam terpanggil untuk terjun langsung ke sana membantu Hamas mempertahankan jalur Gaza dan kota-kota lainnya agar rakyat Palestina bisa merasakan kemerdekaan di atas wilayahnya sendiri. Tetapi suatu hal yang perlu dicatat dan diingat, terutama bagi kalangan-kalangan muda yang memiliki gairah keagamaan yang tinggi untuk membantu sesamanya,
bahwa berangkat ke jalur Gaza untuk membantu mereka di sana melawan tentara Israel adalah tindakan ilegal. Apalagi jika inisiatif tersebut tidak datang dari pemerintah secara resmi dan tidak menutup kemungkinan mereka yang merekrut orang-orang untuk berjihad ke Palestina tidak akan bertanggung jawab atas nasib para calon kombatan yang akan dikirim ke sana. Apalagi jika mensyaratkan bersedia mati syahid dan keberangkatan ke wilayah sana akan menghadapi berbagai tantangan di lapangan, apalagi masuk ke wilayah sana tidaklah semudah itu. Palestina memiliki otoritas sendiri. Artinya, siapapun yang ingin masuk ke sana harus atas izin otoritas sana. Dan jika tidak, berarti itu adalah sebuah pelanggaran. Otoritas Palestina itu diakui oleh beberapa negara, terutama negara-negara Muslim. Karena itu masuk ke sana harus ada izin secara resmi, apalagi jika mau ikut berperang. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada terhadap propaganda yang menyebar di media sosial, terutama di kalangan anak muda. Karena jangan sampai nasib kita sama dengan nasib saudara-saudara kita yang telah terjun bergabung dengan ISIS beberapa tahun yang lalu. Mereka tidak bisa pulang ke tanah air dan tinggal di kem-kem pengungsi yang kepanasan, sulit mendapatkan makanan dan akses untuk meninggalkan tempat itu. Lebih dari itu, lebih parah lagi jika kita kemudian dimasukkan ke dalam jaringan-jaringan kelompok militan di sana. Sehingga tanpa disadari kita telah masuk ke dalam jaringan kelompok militan. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran sebenarnya dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan janganlah membiarkan diri Anda masuk ke dalam kehancuran. Artinya, janganlah mencari-cari sebab kehancuran dan kerusakan, apalagi jika hal-hal yang kita masuki itu bukan keahlian kita, seperti turut bertempur tanpa pernah menjalani pelatihan. Sahabat Matan TV, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Biarlah pemerintah kita bekerja memperjuangkan rakyat Palestina, apalagi konstitusi secara tegas menentang penjajahan di atas muka bumi ini. Israel termasuk negara yang masih terus menjajah rakyat Palestina. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.